Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Situbondo, Ahmad Suryadi. Terkait dengan ini yang kita adakan wawancara sesuai dengan petunjuk dari kita selaku calon guru program. Begini Bapak, mungkin di setiap sekolah pasti ada kasus-kasus yang menuntut adanya dilema etika. Jadi ada kasus ketemu benar dengan benar atau benar dengan salah. Nah, bagaimana mungkin Bapak bisa menceritakan hal apa yang terjadi di sekolah kita? Baik, hal itu pasti terjadi. Kenapa? Karena kita siswanya cukup banyak, tidak mungkin visi satu itu langsung diterima semuanya. Itu wajar. Langkah-langkah yang kita lakukan, bagaimana kita selalu koordinasi dengan para guru, para wali kelas, ada para wakasih. Nanti kita koordinasi dengan guru BK. Disitulah untuk mengambil satu kebijakan, kita buka konferensi kasus sehingga semua mengetahui dan memahami. Dari hal seperti itu nanti akan timbul satu kebijakan. Langkah apa yang harus kita lakukan? Keputusan apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang terjadi di sekolah kita yang selama ini kita lakukan. Bila itu menyangkut untuk pribadi siswa, dan istilahnya untuk intern sekolah, itu yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, bila itu menyangkut dengan orang luar, contoh dengan wali murid, ya kita terima. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Intan, saya calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Bapak mengenai cara pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan di sekolah Bapak. Seperti itu Bapak. Untuk yang pertama Bapak, nanti perkenalan, selanjutnya selama ini berapa lama Bapak menjadi pemimpin di sekolah? Baik, terima kasih Bu Intan. Nama saya Abdul Samad, SPD, Kepala Sekolah SDN 3 Patokan, yang dimana jumlah siswa kami ya alhamdulillah cukup banyak, 300 ya. Kami dipercaya oleh pemerintah untuk memimpin sebuah sekolah yang menurut kami besar, banyak siswanya. Alhamdulillah saya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Lama ya Bapak ya? Ya alhamdulillah ya, kalau dihitung sekarang sudah 2 periode. Karena kemarin kan periode dalam jadi kepala sekolah itu 4 tahun, jadi mungkin ini periode yang kedua. Selama menjadi kepala sekolah atau pemimpin di sebuah pendidikan di sini, apakah terjadi kasus-kasus yang termasuk dilema etika Bapak? Mungkin ada kasus benar dengan benar antara siswa dengan murid, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan murid, atau juga melibatkan wali murid Bapak? Ya, alhamdulillah begini ya. Kalau masalah kasus ya, dilema apa itu di mana-mana ada. Cuma sampai saat ini alhamdulillah
selama kami bisa menangani kasus tersebut, ya kami tanpa melibatkan wali murid. Jadi intinya begini, ketika terjadi kasus di sebuah kelas, misalnya di kelas, maka memang di SD itu tidak ada guru BK Ibu yang menangani khusus, maka ya guru kelas itulah yang menjadi ya, pembimbing mereka, bimbingan konseling kepada anak-anak yang mengalami tadi kasus-kasus yang terjadi, sehingga mudah-mudahan tidak sampai yang melibatkan orang tua. Jadi bisa penyelesaiannya di kelas, kemudian baru setelah itu kalau masih bisa di kami pasal. Oh, jadi alurnya ketika terjadi permasalahan di kelas antara siswa dengan siswa, itu guru kelas langsung yang menangani pada hari itu juga, Bapak? Iya, jadi begini, biar tidak berlarut-larut, kasus itu segera terselesaikan. Toh kasusnya kalau di SD itu tidak terlalu tidak terlalu berat menurut kami, sepanjang masih bisa ditangani oleh guru kelas, ya silahkan. Jadi selesai sampai di sana juga. Jadi syukur-syukur hari itu selesai, anak-anak dipertemukan, maka tidak terjadi sampai hal-hal yang tidak kita inginkan selanjutnya, begitu Ibu. Pernahkah di sini juga terjadi kasus antara guru dengan guru, Bapak? Alhamdulillah semenjak saya di sini tidak terjadi kasus antara guru dan guru. Ya, ini harapan kami, sehingga situasi kondisi sekolah benar-benar aman, hingga harapan kami ya menjadi sekolah yang aman, kemudian intinya hingga pendidikan itu bisa tercapai ya. Alhamdulillah tidak ada kasus sampai saat ini. Oh ya, alhamdulillah. Atau tidak melibatkan orang luar, mungkin LSM atau apa itu namanya, hal yang berhubungan dengan publik itu, Bapak, tidak pernah terjadi? Selama ini kami belum pernah ya, karena mungkin saya anggap tadi sudah sampaikan Ibu Intan bahwa tidak ada kasus yang terlalu berat, ya tidak ada kasus yang berat. Kita sesuai dengan alur saja, jadi baik dengan anak-anak maupun guru. Jadi sepanjang masih bisa ditangani oleh kami, maka kami tidak perlu melibatkan orang luar, karena ini secara kekeluargaan dulu, baru mungkin ya mudah-mudahan dan tidak terjadi Bu. Kalau memang seandainya itu terjadi, alur apa yang akan Bapak ambil? Suatu keputusan apa yang akan Bapak ambil? Itu kalau kasusnya guru. Ya, guru dengan guru. Gini, kami juga punya alur ya, SOP lah ya. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan antara guru dengan sekolah, yang seperti saya sampaikan bahwa alhamdulillah di sekolah kami tidak terjadi. Kalau toh itu terjadi, namanya kemungkinan bisa terjadi Bu. Jadi kami selesaikan di sekolah, dengan saya selalu penanggung jawab, selalu kepala sekolah. Kami berikan, kalaupun nanti masih berlanjut, kami punya atasan. Contohnya kalau di SD itu korwil, korwil yang menangani pengawas, ada pengawas di sana. Jadi korwil ini adalah di mana di dalamnya termasuk pengawas. Baru mungkin setelah pengawas, tindak lanjutnya mungkin ke dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Jadi alurnya diselesaikan dulu secara keluargaan di sekolah, di internal. Tapi kalau memang masih melebar, tidak bisa dipecahkan masalahnya, maka ke korwil, setelah itu ke dinas pendidikan. Seperti itu ya Bapak. Selama ini faktor-faktor apa saja yang membantu Bapak, atau mungkin ada seseorang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kebijakan sekolah? Mungkin ada faktor atau seseorang yang membantu Bapak? Ya, selama ini alhamdulillah seperti yang saya sampaikan. Jadi karena di sini tidak pernah terjadi, tapi mungkin ya selama masih bisa ditangani, kami masih ya bisa mengatasi. Ya, kalau orang luar ini, keterlibatan orang luar ini ketika memang terjadi, kami tidak bisa mengatasi. Alhamdulillah kami bisa mengatasi. Kalaupun seperti tadi faktor-faktor yang pendukung tadi, ketika kami tidak mampu menangani hal tersebut, maka kami tidak lanjuti kepada atasan kami. Selalu ada pengawasan Bu kalau di sekolah gitu. Itu Bapak, apakah di sekolah SD itu ada kurikulum, maksudnya wakasek itu Bapak, atau tidak komite terlibat juga dalam pengambilan keputusan? Nah begini, kalau di SD ya tidak ada wakah, jadi semua, bahkan kekurangan guru kalau di SD jadi semua tidak ada wakah, jadi cukup kepala sekolah. Setelah itu kalau
bidang-bidang organisasi, misalnya pengembangan siswa baik di segi misalnya untuk akademik, ada non akademik itu biasa ada memang mereka yang kami tunjuk untuk menangani hal tersebut, tapi untuk waka tidak ada. Nah, keterlibatan komite tadi memang kebetulan di sekolah kami juga ada komite sebagai mitra sekolah dalam rangka peningkatan pendidikan di sekolah kami di SDN 3 Patokan, sehingga ketika terjadi kasus-kasus ini ya tadi jadi ada peran serta komite sekolah yang memang ditunjuk oleh wali murid, dipilih oleh wali murid untuk tidak hanya penanganan di sekolah, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan berlanjutnya pendidikan khususnya di sekolah kami gitu. Iya Bapak. Selain itu juga selama Bapak menjadi kepala sekolah ada beberapa pengalaman, mungkin bisa berbagi dengan saya, mungkin memberikan saran atau nasihat saya bagaimana cara pengambilan keputusan yang terbaik untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Intan. Begini, memang ya kita bagi-bagi kasus kadang-kadang. Ada 3 kasus ya. Iya. Kasus tadi ya ringan, sedang, berat. Ketika kasus ringan ini kita dapat selesaikan tadi, ringan sedang bisa selesaikan antara guru dengan guru atau siswa dengan guru di kelas. Ketika kasus berat seperti ini ya tadi penanganannya, maka sebagai kepala sekolah maka kita harus duduk di tengah-tengah. Jadi pertama kita tanyakan permasalahan apa yang terjadi, sehingga pengambil keputusan ini harus betul-betul dapat memuaskan kedua belah pihak. Jangan malah yang satu itu tadi dibilang dilema ini sesuatu yang ya namanya dilema, memilih dua pilihan yang berat di mana kadang-kadang ada yang benar sama benar ya, kemudian ada bujukan moral ya. Kalau bujukan moral kan benar dengan salah gitu. Jadi ya gitu tadi Bu Intan, bahwa ketika terjadi sesuatu pengambilan keputusan kasus, maka kita harus betul-betul menangani secara objektif, melihat permasalahannya apa dulu, kemudian setelah itu penanganannya solusi tentunya. Setelah itu harapannya setelah kasus tersebut terjadi, maka harapan kami selaku kepala sekolah, maka tidak ada nanti ada kejadian-kejadian seperti ini. Dan ini harus ya kalau bisa kita sampai di sini. Jadi kasus mudah-mudahan juga kasus-kasus yang sama tidak terjadi lagi. Itu harapan kami seperti itu Bu Intan ya. Jadi intinya adalah sama-sama bersikap adil. Adil, ya harus adil betul. Kalau sudah adil gitu ya sudah. Jadi kita posisinya harus di tengah-tengah. Artinya tidak boleh berat sebelah itu tadi. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ini sangat bermanfaat bagi saya, sehingga nanti saya akan memberi wawasan untuk cara pengambilan keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat sesuai harapan Bu Intan juga. Jadi itu barangkali menurut kami. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Intan. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya ingin berkomunikasi, saling memberikan umpan balik untuk masukan bagi saya tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin di sekolah ini. Begini Bapak, mungkin Bapak nanti perkenalan. Setelah itu berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah, dan mungkin ya dari awal menjadi kepala sekolah. Selanjutnya lagi, apakah ada masalah atau kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, mungkin dari murid dengan murid, atau mungkin dari murid dengan guru, atau guru dengan guru, atau juga bisa melibatkan orang luar atau wali murid seperti itu Bapak. Mungkin bisa berbagi pengalaman. Monggo. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Triyono. Nah, sekarang menjabat di SMP 5 Situbondo selama 1 tahun di sini. Kalau jadi kepala sekolah mulai tahun 2004, cukup lama ini. Nah, terus berkaitan dengan pertanyaan Ibu tentang kasus-kasus etika yang pernah kita temukan dan kemudian kita pecahkan selama kita menjadi kepala sekolah. Kalau saya ceritakan semuanya, saya kira tidak cukup waktu. Mungkin salah satu aja ya. Kita memang sering ya, hampir di setiap tempat mesti ada persoalan itu. Di setiap sekolah, di setiap keadaan mesti ada. Nah, hal yang menjadi kebiasaan atau kelasiman kita adalah memecahkan kasus, misalnya ada dari siswa dengan siswa misal. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah kita klarifikasi dulu. Jadi kita panggil anaknya, bisa dengan pendampingan atau bisa langsung sendiri untuk kita klarifikasikan apa sesungguhnya persoalannya. Jadi kita koreng dulu kasus yang sebenarnya terjadi apa. Kemudian setelah kita jelas tentang kasus itu, baru kemudian kita mencari akar masalah. Jadi persoalan ini pasti terjadi karena ada akarnya, ada penyebabnya. Nah, kita nanti akan melihat dari situ, langkahnya berawal dari akar masalah. Nah, setelah akar masalah kita temui, misalnya akar masalahnya adalah anak itu suatu saat dikabarkan atau dilaporkan mengambil barang dari temannya, atau mencuri HP lah gitu ya, dari kantong kertas temannya. Nah, itu yang kemudian kita lihat setelah klarifikasi. Dalam klarifikasi itu tentunya kadang-kala ngaku, kadang-kala tidak. Nah, ketika tidak mengaku, ya, maka kita mencari bukti dulu, cari bukti. Kebetulan kalau di sekolah ini itu ada CCTV. Nah, CCTV itu yang kita jadikan sebagai bukti, ya, bukti fisiknya. Nah, kalau ketemu di situ, kita buat anak-anak biar bercerita dulu. Nah, kalau kemudian dia tidak ngaku, kita menunjukkan bukti itu. Jadi dengan kita, ini siapa nak? Pasti akhirnya si anak itu, ya Pak, saya tahu. Nah, setelah itu udah ketemu, kita tidak langsung marah. Jadi kalau kita langsung vonis atau menyampaikan sanksi itu, saya rasa itu enggak bijaksana. Lah, anak melakukan hal yang tidak baik itu juga tentu ada alasannya. Iya. Ya, ada latar belakang kenapa si anak itu. Nah, maka tentunya kita akan mengajak atau memberi waktu pada anak itu bercerita. Kenapa atau kalian seperti itu, ada proses konseling gitu ya, gitu. Jadi setelah kita itu nanti akan ketemu lagi yang mendasari anak itu mengambil sesuatu. Itu bisa jadi karena mungkin di rumahnya, ya, sambil dia mungkin membutuhkan sesuatu, dia nggak punya HP, ingin punya HP, terus minta orang tua nggak mampu. Pasti itu akan panjang, akan berlanjut. Nah, nanti dari mata-mata rantai itu, poin-poin itu kita telusuri untuk menemukan ya, sampai pada akhirnya setelah lengkap, nah, baru nanti pihak-pihak yang terkait kita ajak diskusi bareng. Orang tuanya kita panggil, ada konferensi kasus lagi Bapak. Ada konferensi kasus. Nah, kalau hasil akhirnya kalau anak itu ternyata masih bisa dibina, ya kita bina.
kemudian kita buat ada Surat semacam perjanjian, iya, kesepakatan, ya, untuk tidak mengulang lagi. Terus ya kita juga beri motivasi bahwa untuk menjadi anak yang baik itu harus ada prinsip teguh pada kita. Dan kalau jadi kita memberi motivasi pada anak-anak itu agar anak itu memahami bahwa ini tidak baik, kemudian mengetahui hal-hal yang baik dan kayak apa, sehingga akhirnya anak-anak kita akan menyadari terus melakukan hal-hal yang baik. Itu yang biasa kita lakukan, simpelnya seperti itu. Iya Bapak, iya. Begini Bapak, dari yang Bapak ceritakan tadi, jadi intinya adalah menemukan akar permasalahan. Setelah itu anak-anak tidak didiamkan tapi dibina menjadi lebih baik lagi. Nah mungkin Bapak sebelum mengambil suatu keputusan ada langkah-langkah yang harus dilakukan, mungkin ada prosedur yang harus dilakukan, mungkin secara tertulis atau memang langsung keputusan hari ini seperti itu Bapak? Jadi kita berawal dari mencari data, dari langkah-langkahnya kita klarifikasi itu, kita mencari data, dan setelah mencari data, kemudian kita komunikasikan pada pihak-pihak yang terkait. Dan kita komunikasi yang terkait ada guru, mapel, wali kelas, ya, kemudian juga orang tuanya, ya, pokoknya pihak-pihak yang terkait itu terus baru kita diskusikan dan keputusan bersama. Jadi keputusan itu bukan sepihak dari sekolah, tapi kesimpulan dari beberapa pendapat mereka yang menyampaikan. Tapi kita selalu mengedepankan bahwa tidak ada anak yang tidak bisa diperbaiki. Jadi seburuk apapun anak itu pasti ada sisi baiknya. Nah kadang-kala itu anak-anak yang melakukan hal-hal yang menyimpang itu karena selama dalam kehidupannya itu dia tidak mendapatkan apresiasi kebaikannya, sehingga label-label negatif itu yang menjadi dasarnya dia semakin melakukan keburukan. Makanya yang paling penting bagi kita itu pada anak beri perhatian yang cukup. Orang tuanya juga kita mengerjakan begitu, kemudian guru-gurunya juga begitu, dan siapapun yang terkait dengan bina siswa, bina anak. Ya, baik Bapak. Mungkin ada itu Pak, mungkin ada kasus atau masalah yang melibatkan orang luar, mungkin seperti sampai ke LSM atau ke hal yang lebih sehingga jalur hukum mungkin seperti itu Bapak. Bagaimana untuk mengambil suatu keputusan seperti itu? Ya, ini pernah juga kami alami di suatu sekolah. Dari sekolah ini ada anak yang orang tuanya protes karena anak ini berkelahi di kelas dalam jam pelajaran, terus orang tuanya melabrak sekolah nggak perhatian, dan belum apa-apa sudah sampai ke Polres. Ditanya sampai ke Polres karena kebetulan orang tuanya punya akses dekat dengan teman-teman di Polres. Sampai kemudian ke LSM. Singkat cerita, LSM langsung datang ke Polres. Kemudian minta pertanggungjawaban ini kita sampaikan, mohon maaf Mas, kita dalam memecahkan masalah itu saya kira jangan sampai kita malah menimbulkan suasana yang keruh. Jadi kita mengajak mereka bergainya itu kita supaya menyelesaikan masalah itu jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kalau itu adalah hal yang kecil, kenapa dibesarkan? Apalagi itu menyangkut anak bangsa. Iya betul. Terus itu hal pertama yang kita lakukan. Yang kedua, sekolah didirikan itu bukan untuk hal yang buruk. Terus guru-guru juga begitu. Guru-guru di sekolah itu mereka sudah sekolah juga punya pendidikan yang juga baik. Iya. Nah, maka ketika ada persoalan jangan kemudian langsung kita tembak berkonotasi gurunya dan sekolahnya langsung buruk. Itu yang sekiranya depankan.
ayo kita tetap berkomunikasi. berkomunikasi. Dan setelah itu kita kerjasama lagi dengan Polres. Kita memberikan informasi-informasi yang berimbang pada Polres. Tapi kalau Polres sepanjang yang kita alami itu selalu bijaksana, karena Polres itu akan menindak berdasarkan data. Iya, betul. Bukan cuma laporan tapi data. Nah, kita kemudian menunjukkan data-data itu, dan berkaitan itu masuk adalah bahwa pembinaan siswa itu bukan melulu tanggung jawab sekolah. Mengapa demikian? Sebab anak itu adalah aset bangsa. Nah, bangsa ini bangsa Indonesia, milik kita bersama. Kalau ada satu anak yang sukses jadi pemimpin, di sini hasil dari kita yang menikmati bangsa, bukan hanya kita sekolah. Maka pembinaan terpadu itu penting. Nah itu. Jadi kalau misalnya suatu saat sekolah, misalnya kok ada pernik-pernik kekurangan, ya pasti ada. Dibantu yang lain. Bukan kemudian langsung sekolahnya diuruk diambil ya tadi, tidak seperti itu. Itu yang kita lakukan. Dan kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang juga berkaitan dengan pembinaan, Komnas, Komnas anak untuk kita libatkan supaya perlindungan anak gitu ya Pak. Iya. Nah, ujung-ujungnya nanti pada akhirnya dengan terpadu akan dapat kesimpulan yang lebih akurat. Iya. Jadi bersifat adil ya Bapak ya. Berimbang. Iya. Jadi pernah kita sehingga pada akhirnya semua mengadili. Itu pengalaman. Iya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada beberapa sepatah atau dua kata berikan masukan kepada saya bagaimana cara yang terbaik mengambil cara strategi untuk pembelajaran untuk kita dalam mengambil keputusan itu bagaimana. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, hal pertama adalah jangan kita memutuskan berdasarkan asumsi dari diri sendiri. Nomor satu. Terus yang berikutnya adalah kita supaya mencari data dulu. Carilah data sebanyak-banyaknya yang mendukung atas masalah yang akan kita putuskan. Kemudian setelah kita cari data, kemudian kita cari teman-teman kita, pendapat-pendapat. Paling tidak ada beberapa referensi pendapat 3 atau 4, semakin banyak semakin bagus. Nah, nanti dari berbagai pengalaman teman-teman itu yang kita wawancara atau yang kita korek itu akan ada informasi. Setelah informasi kita lengkap, baru kemudian kita simpulkan. Kalau itu adalah keputusan bersama, maka pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu harus juga kita libatkan. Terus bagaimana pendapat si A, si B, si C, semua audien yang ada di situ itu diminta untuk memberikan pendapatnya atas masalah itu. Nah, kalau sudah, baru terus kita simpulkan berdasarkan referensi yang sudah kita miliki dari sumber-sumber yang ada, atau bisa buku, bisa apa namanya ya. Kemudian informasi yang berkembang di situ apa dapat, baru kemudian kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, kita putuskan, kita tawarkan lagi. Harus kita tawarkan lagi kepada yang bersangkutan. Iya, kalau kita simpulkan keputusannya begini, bagaimana Bapak Ibu? Setuju, bagus, kita laksanakan. Itu kalau dalam bahasa Islam kan fasawirhum fil amri, musyawarahkan suatu perkara itu dengan secara bersama-sama. Jadi bukan sepihak, tapi yang terkait itu harus kita libat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Saya akhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.